Kita hari ini akan mempraktikkan pembuatan jamu dari bahan kunyit. Saya sudah jelaskan tadi di atas bahwa manfaat kunyit itu memang cukup banyak. Nah, khusus pada penjelasan di atas kita akan membuat kunyit sebagai obat mencret atau sakit perut. Di mana mencret itu sudah dijelaskan tadi, itu disebabkan kadang-kadang oleh mah atau mungkin juga disebabkan karena faktor lain, apakah dia disenteri, apakah dia kolera dan lain sebagainya. Namun dalam praktik keseharian secara empirik, kunyit ini mampu untuk meredakan sakit perut tersebut. Nah, ini ada bahan-bahan kunyit yang kita baru petik di kebun. Nah, yang akan kita jadikan obat ini indukannya. Jadi kita pilah indukan. Ini ada dua macam, ini adalah rimpangnya. Rimpangnya ini biasanya dipakai untuk sayur. Tetapi dia juga bisa untuk minuman jamu untuk penyakit-penyakit ringan seperti flu, kemudian menghangatkan badan atau misalnya menurunkan panas. Namun yang kita pergunakan untuk jadi obat sesuai dengan kaidah kunyit itu banyak sekali. Misalnya untuk amandel bisa dia. Jadi kalau amandel ini kita parut, kemudian atau di blender, kemudian kita campur dengan kuning telur, itu diminumkan kepada si penderita amandel. Namun kita fokus pada kesempatan ini kita akan membuat jamu untuk mencret. Ini sudah kita kuliti, kita bersihkan dikit. Ya. Ya, setelah kita kuliti, kemudian kita potong. Kemudian nanti waktu kita blender supaya blendernya tidak terlalu lelah. Jadi ini kita potong-potong dia dulu. Seperti ini.
Nah, ini yang kami maksud sudah dipotong-potong seperti ini. Dari ini kita genggam. Ini katakan segini adalah satu genggam. Ini satu genggam. Satu genggam ini kita masukkan nanti ke dalam blender. Ya. Satu, dua, tiga, empat. Ya, katakan 4 genggam. Nah, untuk 4 genggam ini kita akan blender dia dengan air kira-kira 800 cc. Oh, ini 800 cc ini ya. Oke. Oke, sudah selesai blendernya. Jadi 4 genggam kira-kira 800 cc sama dengan 4 gelas ya. Jadi sama dengan 4 gelas ini. 4 gelas air mineral. Nih airnya. Nah, setelah seperti ini, maka kita tuangkan dia kepada mangkok. Kemudian kita akan tuangkan ke, ini mangkoknya pakai stainless ini ya, pakai stainless. Tuangkan ya. Ya. Tambahkan airnya sedikit untuk melarutkan yang ada. Oke. Ya, selesai dah. Kemudian setelah itu, ini kita masukkan gula. Gula aren. Ya, kita ambil gula aren secukupnya. Gula arennya cukup 1 genggam lah ukurannya gitu. Nanti setelah kita potong-potong, ini kita ambil 1 genggam aja. Oke, jadi 1 genggam aja kita masukkan. Oke, selesai dah. Tinggal kita masak di atas kompor. Oh, kita ke kompor. Oke, setelah itu kita nyalakan apinya. Apinya ini tidak boleh kayak begini besarnya ini ya. Apinya kecil-kecil aja. Namanya untuk membuat obat itu harus kecil. Ya, apinya cenderung sedang sampai kecil. Oke. Nah, lalu kita aduk dikit supaya tidak lengket ya gulanya. Kita tutup. Nah, selama kita tutup tidak boleh ditinggal karena suka meluap. Jadi kunyit ini umumnya pon-pon itu suka meluap ya, jadi tidak boleh ditinggal. Ya, ini sudah mulai mendidih. Kita lihat ini sudah mulai mendidih. Lalu kita aduk.
Nanti setelah airnya kira-kira sepertiga yang hilang, maka biasanya kunyit itu meskipun apinya dibesarkan dia tidak meluap. Itu tandanya sudah bisa jadi obat. Nah ini kalau dibesarkan apinya karena baru mendidih, ini langsung mau meluap. Ya, ini mau meluap, mau naik dia tuh naik. Nih kebanyakan pohon-pohon seperti itu. Maka caranya supaya tidak meluap, pertama diaduk, ya. Yang kedua, kalau terus meluap, maka apinya kecilkan apinya supaya dia tidak tumpah. Pokoknya tidak boleh ditinggal. Kalau ditinggal ya tidak dapat minum obat, kita tidak jadi jamunya kita minum karena sudah tumpah semua. Jadi sudah sudah matang. Jadi tandanya matang udah jadi obat itu. Sekarang kita besarkan apinya. Oke, besarkan apinya. Oke. Dia tidak meluap lagi, gitu ya. Besarkan apinya, dia tidak meluap lagi. Maka ini segera dimatikan dia. Ini sudah siap jadi obat. Lalu kita saring. Ya. Jadi kita saring untuk kita minum. Wow, ini obat benar ya. Bahan-bahannya sudah dari indukan. Kemudian perbandingannya ya ini udah pekat benar ini. Jadi kalau orang yang sedang kumat mahnya langsung minum ini, biasanya keluar keringat. Nah, ini baik menceret oleh karena mah maupun menceret karena faktor yang lain seperti amuba, disenteri. Ini kalau diminum ini langsung insya Allah dia akan reda ya dalam waktu yang tidak terlalu lama. Nah, pembuatan obatnya itu benar-benar pertama kita menggunakan indukan, yang kedua perbandingannya ini cukup pekat, kemudian bahan-bahannya dari kunyit yang sudah tua dan bagus sehingga hasil obat yang kita peroleh ini menjadi baik. Oke, nah inilah hasil akhir dari pembuatan obat menggunakan bahan kunyit tadi. Ini hasilnya yang sudah diolah, sudah direbus, siap diminum oleh siapa saja. Kecuali bagi orang-orang yang hamil, ini dihindari dia karena kunyit ini agak mengganggu orang yang hamil. Jadi apabila sakit perut, kemudian sakit emah, keputihan, ini silahkan diminum, maka insya Allah akan reda. Bagi mereka yang sakit mencret bisa diminum tiap jam. Tapi bagi mereka yang sulit haid, ya sulit menstruasi, ini diminum 3 kali sehari, masing-masing 1 gelas, ukuran gelas kayak begini. Oke. Demikian, mudah kan? Mudah-mudahan bisa dipraktikkan sendiri di rumah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.